Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Persediaan diklasifikasikan sesuai jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan dagang, 3. Perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut berbeda. Klasifikasi persediaan, jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama, perusahaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih dibutuhkan. Pada saat itu, keuntungan yang seperti potongan harga, efisiensi produksi, penghematan biaya, angkutan. Yang kedua, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola yang terdapat dalam 1 tahun dan tidak menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Klasifikasi persediaan, jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama, persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Yang kedua, persediaan manufaktur, manufacture inventory. Yang ketiga, persediaan rupa-rupa. Klasifikasi persediaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Bahan berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. 2. Persediaan barang dalam proses. Barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan. 3. Persediaan barang jadi. Barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan disimpan untuk dijual. Yang keempat, persediaan perlengkapan manufaktur. Barang-barang seperti minyak, pelumas untuk bahan pembersih mesin, dan barang lainnya yang merupakan bagian yang kurang penting dari produk jadi. Baiklah, kita masuk pada penetapan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal, contohnya persediaan terlalu kecil yang dimana hilangnya kesempatan. Yang kedua, persediaan terlalu besar yang adanya biaya besar. Adapun keuntungan dan kerugian dalam meningkatkan persediaan. Keuntungan meningkatkan persediaan, perusahaan dapat 1. Mempengaruhi ekonomi produksi, kedua, mempengaruhi pembelian, dan yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Nah, selain keuntungan, ada juga kerugian adanya persediaan, yaitu dalam biaya penyimpanan, biaya pemindahan, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Adapun fokus untuk pengelolaan persediaan itu menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil sehingga tidak mengganggu proses produksi. Dan ini dia tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan itu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Selanjutnya yaitu biaya persediaan. Dalam biaya persediaan ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan, dan yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Dari 3 bagian tersebut, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost adalah
biaya yang timbul di dalam penyimpanan persediaan di dalam usaha mengamankan persediaan dan kerusakan, keusangan, dan kehilangan selama dalam persediaan. Ada komponen yang ada di dalam biaya penyimpanan persediaan, salah satunya biaya modal, yaitu mengacu pada biaya modal termasuk bunga dan biaya uang yang diinvestasikan dalam persediaan yang tidak terjual. Komponen yang kedua, biaya layanan inventaris, yaitu mengacu pada biaya yang terkait dengan pajak, perangkat keras, dan asuransi apapun tergantung jenis inventaris yang disimpan. Komponen yang ketiga, biaya ruang penyimpanan, yaitu mengacu pada sewa yang dibayarkan untuk gudang penyimpanan inventaris yang tidak terjual, serta biaya utilitas atau transportasi. Dalam biaya persediaan ini, rumus mencari biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Yang pertama yaitu kita mencari total biaya penyimpanannya dengan rumus TCC sama dengan C kali P kali A. Rumus yang kedua yaitu kita mencari persediaan rata-ratanya, yang dimana rumusnya itu A sama dengan Q per 2 atau S per N per 2, yang dimana keterangannya yaitu Q kita ketahui sebagai kuantitas pesanan, S penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, P harga beli per unit. Biaya yang kedua dari biaya persediaan yaitu biaya pengadaan persediaan atau setup cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan pemesanan persediaan. Komponen yang terdapat dalam biaya pengadaan persediaan ini yaitu biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan pesanan, dan biaya pemeriksaan pemesanan. Rumus untuk mencari biaya pengadaan persediaan ini yaitu TOC sama dengan F kali S per Q. Dengan kita ketahui Q-nya yaitu sebagai kuantitas pesanan, S penjualan tahunan, F sebagai biaya tetap. Bagian yang ketiga yaitu biaya akibat kekurangan persediaan. Ada beberapa pengertian biaya akibat kekurangan persediaan ini, yaitu biaya atas kekurangan karena terganggunya proses produksi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akibat tidak adanya persediaan. Atau dapat diartikan yaitu biaya-biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan, seperti kerugian atau biaya-biaya tambahan yang diperlukan karena pelanggan memesan suatu barang sedangkan yang dibutuhkan tidak tersedia. Dan ada beberapa komponen biaya akibat dari kekurangan persediaan ini. Salah satunya biaya selisih harga, biaya ekspedisi, biaya kesempatan penjualan, kehilangan konsumen, dan terganggunya operasi. Jadi, cara mencari total biaya persediaan ini untuk keseluruhannya yaitu dengan menggunakan rumus TIC sama dengan C kali P kali Q per 2 ditambah F kali S per Q. Selanjutnya, dua dasar keputusan dalam model EOQ. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali ataupun disebut dengan replenishment cycle. Yang kedua, kapan dilakukan pembelian kembali ataupun disebut dengan reorder point. Nah, model EOQ dapat kita lihat pada rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S per C dikali P, di mana P merupakan harga beli per unit, S merupakan penjualan tahunan, F merupakan biaya tetap, dan C merupakan biaya penyimpanan. Nah, asumsi model EOQ dapat kita lihat yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk menggunakan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat
tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas seperti stok. Dan yang terakhir, harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang atau reorder point merupakan titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Persediaan pengaman atau disebut juga dengan seperti stok, yaitu persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi pengiriman. Maka persediaan awal sama dengan EOQ ditambah seperti stok, dan persediaan rata-rata sama dengan buka kurung EOQ per 2 ditambah seperti stok. Menentukan besarnya seperti stok ada 4. Yang pertama faktor pengalaman, yang kedua faktor dugaan, yang ketiga biaya, dan yang keempat keterlambatan. Untuk lebih mudah memahaminya, langsung saja kita ke contoh kasus, yaitu perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanan $5.000. Biaya penyimpanan 2% dari harga beli, dan harga beli $5 per kilogram. Yang kedua, persediaan pengaman 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu, dan setiap pemesan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, kita harus mencari besarnya EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S per C dikali P, sama dengan buka kurung 2 dikali 5.000 dikali 2.600 tutup kurung per 0,02 dikali 5 tutup kurung, sama dengan 509.902 kg. Nah, kita bulatkan menjadi 510.000 kg. Pesanan ulang yaitu penggunaan per minggu, sama dengan buka kurung 2.600 per 52 tutup kurung, sama dengan 50.000 kg. Titik pemesan ulang sama dengan waktu pengiriman ditambah seperti stok, sama dengan buka kurung 2 minggu dikali 50.000 tutup kurung ditambah 50.000, sama dengan 100.000 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Pemesanan dalam 1 tahun, yaitu pemesanan dalam 1 tahun sama dengan buka kurung 2.600 per 510.000 sama dengan 5,098 kali atau 72 hari, sama dengan 10 hari. Selanjutnya tingkat pemakaian per hari, buka kurung 2.600 per 365 tutup kurung, sama dengan 7.123,287 kg atau 7.124 kg. Biaya penyimpanan, yang pertama TCC sama dengan C dikali P dikali A, atau TCC sama dengan C dikali P dikali buka kurung Q per 2 tutup kurung. Nah, kita akan mencari TCC, yaitu TCC sama dengan buka kurung 0,02 dikali buka kurung $5 tutup kurung dikali buka kurung 510.000 per 2 tutup kurung, sama dengan 0,1 dikali 255.000. Maka hasilnya yaitu $25.500.
Selanjutnya biaya pemesanan, di mana biaya pemesanan ini disimbolkan dengan TOC dengan rumus TOC sama dengan F dikali S per Q. TOC sama dengan $5.000 dikali buka kurung 2.600.000 per 510.000 sama dengan $5.000 dikali 5,098, maka hasilnya yaitu 25.490,20 dolar. Selanjutnya kita akan mencari biaya sapeti stok, di mana rumusnya yaitu C dikali P dikali sapeti stok sama dengan 0,02 dikali $5 dikali 50.000 sama dengan 0,1 dikali 50.000, maka hasilnya yaitu $5.000. Selanjutnya total biaya persediaan ataupun disimpulkan dengan TOIC, di mana total biaya persediaan ini dirumuskan dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya sapeti stok sama dengan $25.500 ditambah $25.490,20 ditambah $5.000, maka hasilnya yaitu $55.990,20. Selanjutnya sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan ini ada 4. Yang pertama, metode garis merah ataupun disebut dengan red line method. Yang kedua, metode 2 peti, disebut juga dengan two bin method. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pengendalian persediaan dengan komputer ataupun disebut dengan computerized inventory control system. Nah, yang keempat, sistem ABC ataupun disebut dengan sistem ABC.